Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ad-darsus sadisu utawi pelajaran kang kaping 6 iku fi adabi thalabil ilmi ing dalam nerangake adabe golek ilmu asyarifi kang mulya. Pelajaran ke-6 menerangkan bagaimana tata caranya adabnya mencari ilmu yang mulia. Jadi ilmu itu adalah termasuk sesuatu yang mulia. Di atas bumi ini kemuliaan diantaranya adalah ilmu. Maka ketika ada seseorang kemudian dititipi ilmu, maka berbahagialah. Karena ilmu itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu diberikan Allah kepada siapapun, baik orang Islam maupun selain orang Islam. Tapi kalau ilmu itu khusus untuk orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Dan kalau kita diberi titipan oleh Allah berupa ilmu, digerakkan oleh Allah untuk bisa mau mengaji dan sebagainya, bersyukur. Karena itu tanda bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dibaik oleh Allah agama. Kita teruskan kembali ya bunaya tuh ngira anak cilik ingsun duhe anakku. Aqbil madhepo sira ala thalabil ilmi ngatasi nubrih ilmu bijiddin lawan nemen-nemeni dengan sungguh-sungguh wa nasyatin lan trengginas dan semangat. Kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika mencari ilmu itu usahakan dengan bersungguh-sungguh semangat dan memang bekali dengan pentingnya bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Maka mencarinya itu dengan harus bersungguh-sungguh dengan semangat, trengginas itu ya semangat 45 lah bahasanya. Jadi jangan ketika berangkat ngaji, berangkat sekolah, belajar itu dengan malas-malas. Kita pacu bagaimana supaya mau semangat. Bagi sekolah musim sekarang, setelah pandemi yang begitu lama kemudian membuat seolah-olah lumpuh dunia pendidikan dengan model yang daring ini. Daring yang diadakan itu ya bisa hanya sekian persen tingkat keberhasilannya karena tidak adanya interaksi tatap muka antara murid dengan guru. Sementara model pembelajaran yang sesuai, yang ideal ya tetap adanya interaksi, adanya bertemu antara murid dengan guru secara langsung. Tapi sekarang karena pandemi kemudian berbagai hal dilakukan dengan cara daringnya dengan model Zoom dan sebagainya dan lain-lain lah dalam rangka untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, tapi hasilnya jauh dari harapan. Kita akan mengetahui dampak dari model pendidikan yang sekarang ini akan ketahuan nanti. Sekian tahun yang akan datang, produknya itu. Kalau sekarang mungkin masih ya hanya sekedar degradasi moral, akhlak. Karena kita lihat semakin ke sini anak-anak usia sekolah yang ada di jalan-jalan itu sangat banyak sekarang. Bahkan sudah masuk tidak hanya di kota-kota besar, di pinggiran-pinggiran kota kecil kan sudah banyak pada usia-usia belajar, usia-usia sekolah. Pada jam-jam yang harusnya sekolah, tapi mereka berkelompok, berkerumun, yang sifat kegiatannya bukan kegiatan pembelajaran.
Maka kita bekali anak-anak kita untuk ketika mau mencari ilmu itu harus dengan bersungguh-sungguh dan semangat. Wahris lan loba siro, berusaha ala waqtika ing atase waktu siro, ayat haba ing yen to ilang minhu saking waktu apa syai'un suwi-wiji la tantafi'u kang ora bisa ngalap manfaat sira fi dalam waktu bi mas'alatin kelawan sijine masalah tastafiduha kang aweh faedah sapa sira ing masalah. Berusaha, kita harus berusaha atau kita bekali anak-anak kita supaya mereka itu berusaha benar menggunakan waktu seefektif mungkin. Jangan sampai hilang waktu itu tanpa ada kemanfaatannya ilmu, jangan sampai. Tapi ya ada mungkin dengan apa, ada jadwal yang tersusun. Kalau dulu aku di pesantren ada bentuk jam sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini, sampai kemudian waktu tidur diatur, sampai bermain pun kalau memang butuh bermain, butuh untuk merefresh itu juga diberikan porsinya. Tapi yang terjadi sekarang, waktu bermainnya sangat banyak tanpa dijadwal, sementara kadang-kadang ngaji itu hanya dijadwal sekian waktu, hanya sekelumit waktu, banyaknya untuk bermain. Ya bunaya duh ngir anak cilik ingsun toleh ningalono sira mutolaah belajarlah turu saka ing pira-pira pelajaran sira al muqarrarata kang den tetepake alaika ing atase sira. Pelajarannya sudah ditetapkan untuk kamu di mutolaah bener. Kita pacu anak-anak kita untuk mau belajar terus. Mutolaatan kelawan mutolaah jayyidatan kang bagus. Dengan mutolaah yang baik. Qabla istima'iha ing dalam sadurunge amrih ngrungokake terus sebelum memang mendengarkan pelajaran secara langsung dari ustadz minal ustadz saking ustadz fi majlis darsi dalam pelungguan belajar. Kita pacu malam hari untuk belajar, untuk pelajaran besok. Kalau anak-anak sekolah ngaji juga sama seperti itu. Dan memang terpantau. Kalau di pesantren itu ada majelis halakoh, dulu namanya musyawarah atau syawir. Ini majelis yang luar biasa. Interaksi antara satu siswa, satu murid dengan murid yang lain, yang dimana saling mengisi tentang kekurangan masing-masing dan saling memberikan tentang pemahaman masing-masing. Ini model yang luar biasa nih, yang kemudian sekarang dikembangkan di sekolah-sekolah dalam bentuk yang namanya diskusi. Wa idza ashkala lan ing dalam nalikane muskil alaika ing sira ketika ada yang sulit bagi kita apal amru perkara fi mas'alatin dalam masalah siji adalah pada satu masalah minal masaili saking pira-pira masalah fala tastangkif mongko aja ngrasa isin sira jangan engkau malu min ardiha saking jelasake masalah untuk mengutarakan masalah tersebut ala ahadi ikhwanika ing atase salah sijine pira-pira kanca sira. Jangan sungkan, jangan malu untuk menyampaikan masalah tersebut pada salah satu teman kita supaya bisa terjadi musyawarah. Litastarika supaya nyekutoni sapa sira ma'ahu sertane ahadi ikhwanika fi fahmiha ing dalam memahami masalah supaya kita bisa ya ada hal yang perlu dipecahkan seperti ini masalah seperti bagaimana ya didiskusikan dengan teman supaya nanti ada bertukar pemahaman. Wala tantaqilan ojo pindah sira. Jangan berpindah min mas'alatin saking masalah siji ila ukhra maring masalah kang meneh pada masalah yang lain qabla fahmil ulain dalam sadurunge memahami masalah kang awal. Sebelum memahami masalah yang pertama, kalau belum benar-benar paham jangan berpindah dulu. Kalau sudah paham betul baru kemudian pindah kepada masalah yang lain. Fahman kelawan faham jayidan kang bagus. Wa idza ajlasaka lan ing dalam nalikane nglungguhake ing sira ketika kita didudukan oleh ustaz. Wa idza ajlasaka lan nalikane nglungguhake ing sira ketika kamu didudukan oleh ustaz sapa ustaz fi makanika ing dalam panggonan sira diberi tempat duduk oleh ustaz, kamu duduk di depan, duduk di sana dan sebagainya.
alladzi ayyanahu kang nentukake sapa ustad ing makan laka maring sira minad durusi saking pira-pira pelajaran fala tajlis mongko aja lungguh sira fi ghairihi dan liyane makan. Ketika ditentukan oleh seorang guru duduk tempat duduknya ketika satu pembelajaran sudah ditentukan kamu duduk di sana, maka jangan berpindah ke tempat yang lain. Usahakan duduklah di tempat yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Wa idza ta'adda lan ing dalem nalikane pepeko alaika ing atase sira sapa ahadu ikhwanika salah sijine pira-pira dulur ira. Sementara ada teman kita yang mungkin ceroboh langsung menempati tempat duduk tersebut bil julusi kelawan lungguh fi dalem makan fala tunasihu mongko aja ngrebut sira ing ahad wala tusyatimhu lan aja misui sira ing ahad. Ya, ketika ada tempat duduk kamu mungkin kita datang terlambat kemudian diduduki oleh salah satu temannya. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita pembekalan seperti itu. Nanti di tempat di sekolah, di tempat ngaji, kalau tempat dudukmu itu ada yang mendudukinya, jangan kemudian langsung mengusir atau kemudian sampai marah-marah, memaki-maki tempat dudukku kamu duduk gimana, dan jangan usah seperti itu. Tapi bagaimana? Warfa mongko nglaporno sira al amro ing perkara ila ustadzika maring guru sira. Tapi sampaikan urusan ini kepada guru. Ya Ustadz, ini bagaimana tempat duduk saya diduduki oleh teman saya harus pindah kemana atau bagaimana ini? Nah, seperti itu. Hatta yuqimahu sehingga ngadekake ustad ing ahad wa yujlisu kalan ngluhake sapa ustad ing sira fi makanika ing bangunan sira al muayyani kang ditentukake. Sehingga nanti yang memindahkannya itu guru kita. Dan kemudian guru kita menempatkan kita sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Ini pembekalan sampai detail seperti itu kepada anak-anak kita ketika mau belajar. Terkadang untuk pembekalan kita terlalu sibuk untuk pembekalan itu adalah pembekalan masalah apa yang hubungannya dengan jasmaniyah. Untuk mentalnya itu kadang-kadang kita tidak begitu peduli. Mungkin pembekalannya berupa bekal makan, bekal minum, atau bekal nanti ketika istirahat harus jajan ini itu disiapkan benar. Tapi kemudian bekal mentalnya itu kadang-kadang kita lupa. Bahkan kadang-kadang untuk bersalaman dengan anak ketika mau berangkat sekolah pun kadang-kadang lupa. Malah ada sebagian, mudah-mudahan teman-teman kita semua nggak ada. Ada yang anak belum bangun kita sudah berangkat untuk bekerja. Sementara pulangnya itu anak sudah pada tidur. Kemudian sebelum anak pada bangun lagi, kita sudah berangkat lagi. Seperti itu terus, praktis ketemu dengan anak yang dalam satu rumah itu hanya ketemu ketika hari libur. Itu ada sampai terjadi seperti itu. Pernah mendapatkan apa istilahnya curhatan sampai seperti itu. Ya Allah. Padahal tinggal satu rumah karena tuntutan dari pekerjaan. Ya mudah-mudahan bagaimana akan mengawasi, bagaimana. Maka memang penting sekali ini, apalagi kalau sampai kedua-duanya bekerja, antara ibu dengan bapak itu semuanya bekerja. Ini kemudian pendidikan anak ini bisa terbengkalai. Padahal yang namanya ibu disebutkan madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah tempat pendidikan pertama, sekolah pertama untuk seorang anak ya ibu itu. Tapi ketika semuanya kemudian sibuk untuk bekerja, semuanya laki-laki perempuan semua kerja, kadang-kadang terbengkalai. Ini yang terjadi. Maka kemudian ketika nanti anak kemudian ada hal-hal yang menjadi permasalahan, mungkin dalam tanda kutip ya, kenakalan dan sebagainya ketika remaja, kemudian disalahkan dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu, tapi proses yang terjadi yang kemudian membuat, karena anak itu pada dasarnya itu benar-benar bersih, tergantung bagaimana yang mau menggambarnya. Ya bunaya tuh ngira anak cilik ingsun. Idza syara'a nalikane tumandang sira, idza syara'a nalikane tumandang sapa ustadu ustad. Ketika sudah memulai guru kita fi qiraati darsin dalam maca pelajaran. Fala tatasyaghal mongko aja dadi ketunggul sira anhu saking darsi saking pelajaran bil hadits lawan omong-omongan. Jadi ketika sudah seorang guru sudah mulai untuk membaca pelajaran dan sebagainya, jangan kita untuk sibuk
berbicara sendiri. Wala bil munaqashati lan ora kelawan bantah-bantahan. Juga tidak sibuk dengan munaqashah, dengan bantah-bantahan, maunya dengan berdiskusi terus dengan ma ikhwanika serta pira-pira kanca sira. Tapi wa asghi lan nengleng no sira. Nengleng itu mendengarkan secara serius. Ilama maring barang yaquluhu kang dawuhake ing ma sapa ustad guru. Isqaan lawan nengleng lawan apa mendengarkan serius taman kang sempurna. Jadi serius mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dengan sempurna supaya paham betul apa yang disampaikan oleh guru kita. Wa iya kalan wedya sira antasghala saking yenton nungkulake ing sira fikroka ing pikiranira bisa iklan siji-siji akhara kang meneh. Kita tepiskan semua kesibukan pikiran kita dengan sesuatu yang lain yang selain pelajaran itu jangan. Ketika kita ngaji, kita fokus untuk apa yang sedang ngaji, mungkin kuliah subuh atau momen Ramadan ini kan banyak sekali majelis-majelis taklim ya. Baik itu majelis kuliah subuh, kultum pada tarawih ataupun pada sholat duhur dan seterusnya lah. Banyak majelis-majelis taklim yang ada. Ketika ada di majelis taklim tersebut, maka usahakan kita semua itu jangan sampai menyibukkan pikiran kita kepada sesuatu yang lain, tapi fokus pada apa yang sedang dihadapi, yaitu majelis pengajian itu. Mungkin masih ada gangguan-gangguan syai' akhir itu apa? Minal hawa jisi saking pira-pira kentek an-nafsiyati kang bangsa nafsu. Karena ad-darsi dalam tengah-tengahnya belajar. Mungkin pada saat belajar, saat ngaji atau apa saja kedengaran ada kerentek-kerenteknya nafsu yang kemudian menjadikan kepengen pergi dan sebagainya. Kita tahan. Tapi memang sudah sejak dulu-dulunya ketika kemudian ngaji, pada saat ngaji kemudian ada gangguan berupa mungkin gangguan dari luar berupa ya banyak. Contoh tidak berangkat ngaji, tidak berangkat sekolah karena ada konser katakanlah. Itu sudah pernah terjadi. Dulu waktu Nabi itu sedang khutbah yang ayat turun wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat ini turun kan kisahnya waktu itu asbabun nuzulnya Nabi itu sedang khutbah Jumat. Sedang khutbah Jumat kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam. Sementara kafilah dagang itu juga membawa penyanyi untuk menarik perhatian. Itu orang yang para sahabat yang sedang sholat Jumat itu kemudian semua lari keluar masjid untuk menyerbu ke pedagang kafilah dagang yang baru datang itu. Yang tersisa hanya tinggal 12. Dalam kisahnya itu, dalam sirahnya itu tinggal tersisa 12. Ini yang menjadi dasar Imam Malik bahwa Jumat itu paling sedikitnya adalah 12 orang. Sesuai yang pernah dilakukan oleh Nabi pada saat itu, dan Nabi setelah itu menyampaikan ayat tersebut, kemudian meneruskan khutbah, kemudian sampai sholat selesai, kemudian menyampaikan ayat wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah sampai selesai. Jadi itu zaman Nabi saja seperti itu. Kalau sekarang umumnya kita anak ngaji kemudian lari pergi melihat ini itu dan sebagainya, ya memang sudah dulu-dulunya sudah pernah ada contoh kisah yang seperti itu. Tapi kita bekali juga, usahakan kalau sudah di tempat pengajian ya fokus itu, usahakan. Wa idza askalat analikane ngangelake alaika ing atase sira apa mas'alatun masalah, ketika kemudian ada sesuatu yang muskil, masalah yang sangat sulit katakan, ba'da takririha dalam sakwise oleh dan ulang-ulang apa masalah, setelah ditakrar berkali-kali tetap itu belum memahamkan, fatlub mengkono priyo sira minal ustadi sani ustad bil adabi kelawan tata krama wal kamalil lan kesempurnaan i'adataha ing baleni masalah. Maka mintalah keterangan dari guru dengan cara yang baik, dengan budi pekerti yang sempurna untuk bisa mengulangi lagi, saya masih belum paham dan seterusnya. Wa iya kalan wedya sira antarfa ing yen to banterno sira sautaka ing swara sira ala ustadika ing atase ngalahake suarane ustadira.
Jangan sampai suara kita melebihi suara guru. Autunasi'ahu atau nentang sira ing ustad. Ita aradana likane mengo sapa ustad angka saking sira. Ketika ustad mungkin berpaling kemudian kita langsung memanggil ustad kita atau bahkan mengatain ustad, gimana Pak ini kumlah, nggak boleh seperti itu. Walam yaltafit lan orang noleh sapa ustad ila qauli kamari mengucap sira. Ketika kita sedang menyampaikan sesuatu kemudian guru kita kemudian tidak memperhatikannya, kita jangan sampai kemudian memprotes bahasanya. Jangan sampai. Ya bunaya, tunggu anak cilik ingsun, idza kharaja nalikane metu sapa tilmi itu murid an hadil adabi saking pelanggaran adab. Ketika seorang murid itu keluar dari batas-batas adab, baina yadai ustadihi, ing dalam antarane atau ing dalam ngarsane gurune tilmid, di hadapan gurunya, sakotot monggo gugur apa qimatuhu regane murid, maka gugurlah harga seorang murid inda ustadihi, ing dalam mungguwe gurune murid, inda ikhwanihi lan ing dalam mungguwe pira-pira kancane murid atau tilmid. Jadi seorang murid itu ketika keluar dari batasan-batasan budi pekerti di hadapan gurunya, maka gugurlah harga seorang murid tersebut di hadapan seorang guru dan teman-temannya. Akan menjadi bahan perbincangan nantinya karena keluar dari tata krama. Wastahaqtolan ngahaki sokum tilmid at-ta'diba ing dan ulangi adab, dan dia berhak untuk kemudian diberi pelajaran adab secara khusus, wazajrolan dan tegur ala qillati adabihi ingat sedikit tata kramane tilmid, karena tidak punya adab maka perlu ditegur, perlu diingatkan. Ya bunaya dung ngerana ciling isun, maka ketika ada anak dihukum katakan itu jangan kemudian langsung menyalahkan guru, tapi kemudian apa yang dilakukannya. Ya, sekarang zamannya HAM, perlindungan anak dan sebagainya, sehingga ada anak dihukum kemudian ya memang ada beberapa yang memang menghukumnya dengan cara fisik itu sudah maksimal, kemudian orang tua tidak terima dan sebagainya. Kalau zaman kita dulu sekolah pernah pernah ditambak ditambak sama guru, itu sudah luar biasa. Sampai sekarang saya masih ingat betul ketika perhatian seorang guru maksimal itu ternyata ya dengan cara mengerasi kita itu adalah bentuk dari perhatiannya. Maka dengan itu sampai sekarang masih teringat betul guru-guru kita yang pernah keras kepada kita, yang kemudian fatihahnya tidak pernah lepas sampai sekarang. Ketika ketika hadiah fatihah kepada guru-guru itu teringat betul guru-guru, karena itu membentuk karakter. Dengan dikerasi itu benar-benar akhirnya menjadi perubahan karakter. Ternyata ini hal yang penting dan seterusnya. Ya bunaya hingga itu ngira anak cilik ingsun, dalam tahtarim ing dalam nalikane orang mulia akeh sira, ketika kamu tidak memuliakan ustadzaka ing ustad sira pada gurumu, faqah tiramika ing sak dhuwure, ing dalam sak dhuwure oleh mulyakno sira, melebihi kamu memuliakan li abika maring bapak sira, lam tastafid mongko ora bisa ngalap faedah sira min ulumihi saking ilmune ustad, wala min durusilan orang sing mira pelajarane ustad sya'aning suci-suci. Ketika kamu tidak bisa memuliakan guru melebihi memuliakan kepada orang tuamu, maka kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari seorang guru. Jadi al-aba salasah, guru orang tua itu ada 3. Man waladaka, orang yang melahirkanmu, ya. Waman zawajaka, orang yang kemudian menikahkanmu, berarti mertua ini. Waman allamaka, dan orang yang memberikan ilmu kepadamu. Dan di antara 3 ini yang paling utama siapa? Man allamaka. Karena itu adalah yang murabbir roh, yang mendidik roh. Ya bunaya dungir anak cilik ingsun, zinatul ilmi utawi pepaesa ilmu iku tawaddu, adab asar. Hiasan daripada ilmu yaitu tawaddu, adab asar. Wal adabu lan tata krama. Adab itu hiasan daripada ilmu. Maka ada disampaikan Syed Muhammad kalau nggak salah menyampaikan seperti ini. Saya sangat benci kepada orang ahli ilmu, orang pintar tapi tidak punya adab. Saya masih lebih menghargai orang bodoh tapi punya adab. Kalau hanya sekedar pintar saja,
iblis pun sangat pandai, katanya seperti itu. Karena adab itu yang menjadikan orang itu mulia. Faman mengutai sapane wong iku tawadhu'a andap asor sapa man lillahi karena Allah, rafa'ahu mongko ngluhurake Allah ingman. Wa habbaba lan demenake Allah fihi dalaman khalqahu ing makhluke Allah. Barang siapa yang tawadhu'nya itu memang lillah karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut dan Allah akan mencintakan makhluk-makhluknya Allah untuk cinta kepada orang tersebut. Maka kemudian ketika ada orang kemudian sangat dicintai oleh tetangganya, sangat dicintai oleh teman-temannya, oleh kaumnya, katakan itu karena memang Allah yang menciptakan. Kenapa menciptakan? Karena orang tersebut punya sifat tawadhu dalam hatinya sehingga Allah mengangkat derajatnya. Waman utai sapane wong iku takabur sapa man gumedhe. Wa asa'alan gawe Allah sapa man al adaba ing tata krama. Orang kok kemudian takabur, orang kok kemudian tata kramanya berarti menjadi jelek. Sakoto monggo gugur sapa man min ayunin nasi saking peningale menungso. Maka justru hancurlah di pandangan manusia, orang tersebut akan menjadi melorot. Wabaghadahu lan bentukake ingman sapa Allah Gusti Allah ilahi maring nas. Dan manusia akan menjadi benci. Jadi ketika ada orang membencinya bukan karena kesalahan manusia, kenapa orang pada benci kepada aku, bukan seperti itu, tapi coba introspeksi. Ternyata mungkin punya sifat sombong dalam hatinya dan sebagainya. Karena Allah yang membencikan orang-orang kepada orang yang sombong itu tadi. Fala yakatu mengkora parak, maksudnya hampir saja tidak. Fala yakatu mengkora parak sopaman iku ya jidu nemu sopaman insanan yang menungso yukrimuhu kang muliake sapa insan ingman au yusyuku atau welas sapa insan alih insan. Hampir saja tidak ada manusia lain yang punya belas kasihan atau yang memuliakan kepada orang yang takabur. Semua orang akan mencemoohkannya. Ya bunaya, tuh biar anak cilik ingsun. La syai'a ora ana suwiji-wiji ku maujud ad-darru kang lebih bahayani ala thalibil ilmi saking ing atase wong kang ngulit ilmu min ghadabil asatidati ini bang saking bentune pira-pira guru wala ulama ilan ulama. Fa iya kama ngudi sira. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan bagi seorang pencari ilmu yang melebihi daripada marahnya seorang guru dan para ulama. Hindari betul itu. Takut betul kepada hal itu. Karena ketika guru itu marah, ghadab, para ulama membenci, dan kiamat sukhra itu maksudnya kiamat sukhra bagi seorang pencari ilmu. Ya bunaya dong kira anak cilik ingsun antukhdiba fa iyyaka mongko wedya sira ya bunaya dong kira anak cilik ingsun antukhdiba saking yen to bentukake sira ahadan ing wong suwiji minal mudarrisin saking pira-pira wong kang mulang. Jangan sampai kita membuat marah pada salah satu orang yang memberi pelajaran kepada kita. Autusi atau gawe Allah sira al adaba ing adab tata krama amamahu ing dalem ngarepe ahad. Fa inna aqallama ana sak temene luwih kitike barang. Yunti juhu kang dadi buah kang buahake ing ma apa qadbul asati dadi bendune guru iku al hirmanu kinalingane berkah ilmu wal qati'atu lan kepegote saking berkah ilmu. Jadi paling sedikit dari buahnya seorang mendapatkan marahnya seorang guru yang akan terhalang dari keberkahan ilmu dan terputus dari keberkahan. Alhamdulillah. Maka usahakan jangan sampai membuat marah seorang guru. Takbal mengkondri mau siro. Ya bunaya dungger anak cilingsun. Nasihati ingsun laka maring siro. Wal tamis lan amri siro ridwana masyayikhika ing ridane pira-pira guru siro. Usahakan kita untuk bisa mendapatkan ridho guru. Was'alhum lan nyuwun sira ing masyayikh ad-du'a ing doa. Laka maring sira bil fathi kelawan kebukaan hati. Mintalah kepada guru-guru kita untuk didoakan terus supaya utuh. Maka alaqah batiniyah seorang guru, seorang murid kepada guru itu sangat penting. Bahkan kalaupun seorang murid itu sudah katakanlah sudah menjadi seorang ulama juga, tetap alaqah batiniyah dengan guru itu akan terus. Karena kalau sekali terputus, maka hilanglah keberkahan ilmunya. Asa menawa sapa Allah insyaallah iku ayastajiba nyembadani Allah doaahum ing doane masyayikh laka maring sira. Ya siapa tahu
Doanya para masyaikh itulah yang akan diijabahi oleh Allah. Karena kita bisa seperti apapun itu sebenarnya tidak lepas dari doa para masyaikh, para orang tua kita. Bukan karena kehebatan kita, sama sekali bukan. Idza khalauta analikane persepen sira binafsika kelawan awak dhewe sira ketika kamu sedang menyendiri aktir mongko ngakehno sira minat doa saking doaake wal ibtihali lan DP ilallah taala min Allah taala. Dan ketika kita sedang sendiri maka perbanyaklah doa, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan para guru-guru kita, dan kita DP andap asur kepada Allah taala. Ayar zuqaka ing paring rezeki Allah ing sira al ilma ing ilmu an nafi'a kang manfaat, supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Wala amalan ngamalake bihi kelawan ilmu. Inna rabbaka saat temene pangeran sira sesungguhnya Allah iku sami'ud du'ai, zat kang midanget ing doa, zat yang mendengarkan doa. Wasi'ul karomi kang jembar lomane, kang jembar kelamanane yang luas maha murahnya. Wal judi lan tegese loman tanpa den suwun. Maksudnya tanpa diminta pun Allah sudah maha loman, maha dermawan. Maka ya kita berbanyak doa untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita tanamkan itu juga untuk anak-anak kita, supaya benar-benar nanti ketika kita minimal melaksanakan ini untuk diterapkan kepada anak-anak kita, insya Allah menjadi generasi-generasi yang solehin solehat. Allahumma amin. Mungkin seperti itu untuk pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.